17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kami semua putra putri Indonesia, sobat santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sobat santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib ajib jos Indonesia Raya. La la la, la
Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia dari satu garis dalam khatulistiwa damai datang kita tetap satu jua bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke, itulah kita jadi satu padu, itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La la la. Banser yang jaya, Banser. Kaju merah rika, arena bajenjeng. Jum merah rika, jum merah rika, arena bajenjeng. Bajenjeng merekete, merekete. Bajenjeng merekete, merekete. Jumbera reka, arena bajenjeng. Ha! Jumbera reka, arena bajenjeng. Ha! Bajenjeng merekete, merekete. Bajenjeng merekete, merekete. Inilah kol Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Ha! Inilah kol Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Ha! Kol Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Kol Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Jumbera rika, arena bajenjeng. Ha! Jumbera rika, arena bajenjeng. Ha! Bajenjeng merekete, merekete. Bajenjeng merekete, merekete. Inilah kol Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Inilah kol Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Kol Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Kol Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Jumbera
Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, maju serba-serbi. Kita kembali pulang Sebelum kita yang menang, walau darah bebas di medan perang. demi Agama rela berkorban, demi negara. rela berkorban. Alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir waghali, anta misbah suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul Rafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Man ra'a wajhaka ya Su'ad, ya Karim al-walidaini. Arduka صافي المبرد، وردنا يوم النشور. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا ما رأينا العيسى عنت، مرحبا بصورة إلا إليك. مرحبا
رسائي يا الله أيها الشوق الجزيل يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وهاتيك المنازل يا الله بالعشي والبكور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كل من في الكون هام يا الله فيك يا باقي الجبين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ولهم فيك غرام يا الله واشتياق وحنين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Duhai nabiku termulia, rindu jiwaku resah bertemu wajah mulia, menatap senyum indah, dekaplah jiwaku hampa, damai dalam dekapnya. بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله Terbitlah sinar cahaya rembulan yang sempurna, hilanglah semua petaka kegelisahan dunia, datanglah wahai baginda seberdamai sempurna. صلى الله
ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Al-mukarramuna alim ulama alladzina hum warasatul anbiya. Jami'atul asatid wal asatidah, wabil khusus para kiai, para imam masjid yang hadir malam hari ini. Ada Kiai Habib Soleh, ada Kiai Mustagfirin, ada Kiai Mulyadi, ada Kiai Sujari, dan seluruh kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, bi takdimihim wa barokatihim. Sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat cerdik pandai yang kita sayang kita hormati, Bapak Ketua LPM Kelurahan Sungai Langkai, Bapak Kartiko, Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak Camat, karena kemarin saya ngasih undangan sama beliau, mungkin lagi di jalan, entah jalan kemana kita nggak tahu. Bapak Lurah juga mungkin lagi di jalan, entah jalan kemana kita nggak tahu. Yang jelas yang kita hormati Bapak-Bapak RW yang hadir, Bapak RT, yang kita sering kita muliakan, penasehat keluarga besar Ansor Provinsi Kepulauan Riau, Kiai Ali Mubaidah, yang kita sering kita muliakan, sahabat Ketua Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sahabat Sumarno Gareng, beserta jajaran yang hadir malam hari ini, sahabat saya Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Batam, sahabat Kamal beserta jajarannya, yang kita sering kita muliakan tentunya orang tua kita, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sagulung, Bapak Kiai Haji Agus Syahrir, yang tadi saya undang dan beliau belum hadir karena mungkin dalam perjalanan, entah jalan kemana saya nggak tahu juga, baik Suriah maupun Tanfiziah. Tak lupa juga ibunda saya dari Muslimat Kecamatan Sagulung, ketuanya Ibu Hajah Mariani Zen, dan saya kasih undangan, hadir enggak kira-kira ini? Gimana Bu? Perwakilan, berarti beliau sedang di jalan, entah jalan kemana kita nggak tahu. Yang kita sering kita muliakan tentunya sahabat-sahabat saya dari barisan Ansor Serbaguna, luar biasa. Juga sahabat-sahabat saya putri dari Fatayat, ya dengerin. Adik-adik saya dari Ibnu IPPNU yang hadir malam hari ini. Tak lupa yang kita hormati sesepuh kita, Ketua DKM Masjid Nurul Falah beserta jajarannya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir malam hari ini, dari Majelis Taklim kita-kita Sagulung Batu Haji yang mewakili, alhamdulillah. Dari Majelis Taklim Parmusi, alhamdulillah ada yang mewakili juga. Dari Majelis Taklim Amalatus Soleka, alhamdulillah hadir juga, tapi hadirnya entah di mana. Dari Majelis Taklim Organisasi Wanita Islam juga hadir karena semuanya saya undang. Tak lupa yang sangat saya sayangi, saya muliakan orang tua saya, Bapak Haji Anwar beserta Ibu yang senantiasa menyupport kegiatan saya. Sahabat-sahabat saya, ini saya bentuk grup Hadro Rijalul Ansor yang bernama apa? Namanya apa kemarin? Sautun. Iya, PSLU singkatannya apa? Pecinta Sholawat Nabi. Tepuk tangan untuk anak-anaknya. Rupanya PS ini pecinta Sholawat Nabi. Para panitia terutama pengatur waktu, penata acara, Mas Barok namanya, yang sangat kita kenal. Ketua Ranting Sungai Langkai, Bapak Nurdin
Araniri beserta jajaran pengurusnya dan semua ketua-ketua ranting yang hadir pada malam hari ini, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang senantiasa saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, sholawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat, semoga senantiasa tercurahkan. 2 malam berturut-turut saya memikirkan acara ini dengan mengurangi makan dan mengurangi tidur, menjauh dari kasih sayang, semata-mata kegiatan kita. Hal ini semua tantangan dan pembelajaran bagi saya, karena selama ini saya dari 2007 Pak sampai sekarang 2025 tugas saya adalah mengisi acara di mana-mana. Sekarang saya baru merasakan bagaimana penderitaannya orang bikin acara. Masya Allah Pak, luar biasa. Rupanya ini teguran dari Allah agar saya menghormati, menghargai orang yang suka bikin acara Pak. Dari mulai gelar tikar, ketua PWRI Jalul Ansor ngangkat-ngangkat panggungnya di sini tadi. Masya Allah, luar biasa Pak. Nyari-nyari tiang bendera Pak. Ya Allah ya Rabbi, rupanya Masya Allah. Ini ada sahabat saya nih, Mas Badrun, beliau ahlinya bikin acara. Sampai mukanya nggak jelas kayak gitu. Bengkong ini paling langganan Pak, luar biasa. Makanya saya ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Undangan sudah saya sebar Pak. Estimasinya itu ketua yang hadir itu sekitar 1.271 orang, sama yang nggak datang, sama yang nggak datangnya, sama yang nggak datangnya masalahnya. Tapi yang hadir alhamdulillah hampir 20%-nya saja. Ini satu apresiatif luar biasa Pak Haji Anwar, karena baru ini saya bikin acara loh. Saya tanganin sendiri benar-benar. Dan itu memang resiko saya Pak, karena ketika kemarin kami dilantik, beliau Mas Sumarno Gareng itu ketuanya, saya wakil ketua Ansor Kepri, itu dikasih amanah ketua Rijalul Ansor. Cuman struktur pengurusannya belum dilantik. Makanya saya belajar bagaimana mengikuti sistematis organisasi, kalau belum melantik orang jangan berani-berani ngasih instruksi. Gimana coba Gus Ali kayak gitu modelnya. Itu konsekuensinya. Jadi saya ketuanya, ketua saya, sekretaris saya, bendahara saya, anggota juga saya, karena memang baru satu Pak. Ini luar biasa. Wes. Nah, yang jelas kenapa saya kok gencar sekali mempromosikan dan mensiarkan Rijalul Ansor, karena ternyata di lapangan banyak Bapak Ibu Nahdien wal Nahdiyat, ibu bapak-bapak NU, ibu-ibu muslimat, Kang Mas Ansor, Mbak Yunya Fatayat, pada tidak paham dan gak tahu tentang Rijalul Ansor Pak. Dan yang paling banyak tidak tahu itu rata-rata ibu-ibu. Rata-rata ibu-ibu. Kalau bapak-bapak memang sudah dari dulu banyak yang gak paham. Jadi sebenarnya sama saja Pak. Makanya ketika kemarin saya turun ke bawah, banyak ada yang mengkritisi. Ini ketua model macam apa lagi nih? Berani-berani turun ke ranting nerangin Mas Rijalul Ansor. Apa manfaatnya? Justru disitulah saya baru paham, rupanya Rijalul Ansor itu tenggelam Pak. Padahal secara organisasi kedudukan Rijalul Ansor itu Mas Kartiko, saya panggil Mas, karena sampean rambutnya udah putih kayak gitu. Sahabat saya lama ini. Jadi dalam NU itu ada kepemudaan, banomnya namanya Ansor. Ansor itu salah satu fungsinya adalah menjaga dan memperkuat pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dalam menjalankannya nanti ada yang bukan ikut lagi, menjadi ujung tombak pelaksanaan. Untuk pengamanannya, kedisiplinannya, mereka lah sahabat-sahabat kita dari barisan Ansor Serbaguna. Sementara untuk amaliyah, menjaga memperkuat pemahaman Ahlussunnah An-Nahdiyah. Dengerin. Udah dikasih kue belum sih kalian?
dengerin. Amaliyahnya itu adalah kita dari Rijalul Ansor. Jadi lettingnya sama. Ada semi otonom yang ada dalam Ansor. 1 Banser, 2 Rijalul Ansor, yang ketiga LBH. Itu setara Pak. Jadi kalau sekarang Kasat Korwilnya adalah mantan ketua DPRD Kota Batam, Cak Nur, itu satu letting, 1 derajat dengan saya. Jelas nasabnya sama, nasibnya yang beda. Amaliyahnya sama, malnya yang beda. Ini malnya yang beda. Maka dari itu saya akan terus melaksanakan syiar untuk kedepannya agar Rijalul Ansor itu bisa berjalan dengan baik sesuai fungsinya, tidak canggung lagi. Lalu fungsi Rijalul Ansor itu selain menjaga memperkuat Islam, pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, adalah melestarikan tradisi-tradisi ke-NU-an. Disinilah kita harus memahami bahwasanya Indonesia itu dihadapi dengan 2 hal. 1 agama, 2 budaya. Sikapi dengan ilmiah. Anak-anak hadroh, kalian itu adalah Rijalul Ansor, harus paham tentang ini. Pukul pukul tok nggak paham-paham, kan maksudnya. Islam itu punya hukum. Hukum Islam ada berapa, Bu? Astagfirullah, ini pada punya orang Islam atau bukan? Tolong ini diskusi aja ini. Hukum Islam ada berapa? Ya Allah Pak, ini orang Islam atau bukan? Hukum Islam ada 5. 1, syahadat itu rukun Islam. 1 kok niat. 1 wajib, artinya apa? Harus dikerjakan. 2 kok sunnah, haram, artinya harus ditinggalkan. 3 sunnah, artinya lebih baik dikerjakan. 4 makruh, artinya lebih baik. Yang kelima namanya mubah. Apa, Bu? Mubah itu apa? Boleh dilaksanakan, boleh tidak, terserah. Bahasa dapur 12-nya up to you. Itu Pak. Nah sekarang masalah agama dan budaya kita sikapi dengan hukum. Selagi budaya tidak bertentangan dengan agama, maka budaya hukumnya, kok bingung terus ini ngajinya gimana? Hukumnya mubah. Tradisi tidak bertentangan dengan syar'i, maka tradisi hukumnya mubah. Adat tidak bertentangan dengan syariat, maka adat hukumnya mubah. Disinilah peranan Rijalul Ansor agar bisa membedakan dan menjaga mana budaya yang bertentangan dengan agama, mana budaya yang selaras dengan agama. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Contoh Pak, ada budaya kompang, ada budaya hadroh. Itu kita tengok secara budaya. Tapi ada yang tidak bertentangan dengan agama. Ketika hadroh itu menjadi suatu alat untuk girohnya agama, maka hukumnya menjadi mubah. Contoh Pak, penyemangat. Di NU itu tradisi Pak. Kalau penceramahnya datang itu disambut dengan tola'al. Beberapa waktu lalu ada yang bertanya, sebenarnya tola'al itu posisinya apakah kiainya sudah naik ke pentas, ke panggung, atau ketika di jalan. Kalau kita runut dengan keadaan, maka tola'al itu identifikasinya adalah ketika Rasulullah berhijrah dan dalam posisi masih dalam perjalanan naik kendaraan. Maka tola'al itu sebenarnya cocoknya itu ketika Pak Kiai Lasudin masih di mobil. Itu Pak. Masa dipalene. Di mobilnya berhenti itu langsung tola'al, masih di sana itu. Pak Lasudinnya udah nampak tola'al. Ibu-ibu terutama nih, muslimat jangan sampai kalah dengan BKMT, Permata, jangan sampai kalah. Tengok di Jawa Pak, kiainya nampak itu
hadronya baris, vokalnya di sini karena kabelnya nggak nyampe sana. Teriak, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Keceknya dimainkan, kecek, kelapruk. Salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Keceknya dimainkan, kecek, oh enggak turun-turun nyangkut. Baru kiainya jalan, tola'al badru alaina min sani yatilu ada'o. Jadi kiai ini tuh ada wibawanya, Pak. Ini kiainya nggak disambut sama sekali. Yang nyambut satu orang itu pun kepalanya nongol dari jendela masjid. Pala sudinya mana? Diparkir. Kiai. Anggota dewan disambut nggak? Sambut. Anggota dewan disambut. Kalau nggak disambut Pak Ketua DKM nggak cair-cair. Sambutnya jangan pakai hadro, kaget nanti. Sambutnya yang pas itu pakai rebana. Ketukannya pas. Dang dung. Nah, solawatnya jangan tola'al kalau nggak ada dewan. Dung. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, Pak Dewan dananya mana gitu, Pak. Itu cair itu. Anggota dewan sambutnya tola'al, ya tongol tok. Itu namanya tradisi yang tidak bertentangan dengan syar'i. Adat tidak bertentangan dengan syariat. Tugas Rijalul Ansor menjaga melestarikan tradisi-tradisi ke-NU-an. Di antaranya tahlilan, yasinan, manakiban. Yang kedua, tugas Rijalul Ansor adalah menanamkan rasa bangga kepada anak-anak menjadi warga NU. Kita harus bangga. Gimana kita mau cinta dengan NU kalau kita tidak mempunyai rasa kebanggaan? Betul. Bapakku NU, ibuku muslimat, kang masku Ansor, mbak yuku faat, yasinan tahlilan tiap malam. Balik tahlilan bawa rahmat panganan salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi fungsi Rijalul Ansor yang pertama selain menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, menjaga tradisi, merawat tradisi ke-NU-an, menanamkan rasa bangga sebagai Nahdlatul Ulama, dan yang gak kalah penting salah satu fungsi Ansor adalah membina pemuda menjadi pemuda yang berakhlakul karimah. Tengok sini dulu, ngunyah terus kalian. Karena kenapa? Manusia itu, jangankan manusia, sesuatu Pak dihargai itu karena ada yang ada pada sesuatu tersebut.
Ibu bapak yang sekolah tolong jawab. Mau ngomong apa saya? Gajah mahal karena apanya? Gadingnya. Harimau mahal karena apanya? Belangnya. Kok taringnya Pak? Belangnya. Kerbau mahal karena apanya? Dagingnya. Burung mahal karena apanya? Tergantung burungnya. Tidak semua burung mahal karena suara kicauannya. Ada yang mahal karena bulu-bulunya yang indah, betul Bu? Seperti burungnya Pak Kartiko itu kan di rumah, yang di rumah maksudnya. Burung apa kemarin? Cucakrowo, murai. Cucakrowo. Ada yang mahal karena dagingnya burung onta. Saya beberapa kali ceramah di Tembilahan, itu ya panitianya sedang bikin sarang burung walet Pak. Burung walet yang mahal bukan suaranya, bukan bulunya, tapi yang mahal air liurnya atau bahasa Inggrisnya ilernya. Itu ilernya burung walet satuannya puluhan juta. Bandingkan dengan ilernya Bu RT, betul Bu? Jangankan satuan 1 galon aja nggak ada yang nawar. Sementara manusia itu dihargai karena akhlaknya. Setinggi apapun dia berilmu, kalau tanpa akhlak yakin nggak akan ada harganya. Betul betul. Sementara orang-orang non muslim itu melihat suatu negara rata-rata bukan agamanya, tapi perilaku dan akhlak dari rakyatnya. Saya punya cerita Pak, kiai saya itu diundang ceramah di Australia selama 5 hari keliling Pak. Begitu mau pulang dia beli oleh-oleh. Nyampe di hotel kebingungan karena HP-nya hilang. Cari kemana-mana, ke bawah ranjangnya nggak ada, di tas nggak ada. Begitu malam tiba-tiba, ini Australia kan negara non muslim Pak. Malam datang bapak-bapak sama anak kecil, ketok pintu, begitu jumpa, Pak tadi bapak yang beli oleh-oleh di outlet kami kan? Iya, HP-nya ketinggalan Pak, saya kembalikan. Itu negara non muslim Pak, HP-nya ketinggalan, dikembalikan Pak, Masya Allah. Almarhumah istri saya Pak, belanja di Espes ini saya masih ingat. HP-nya ketinggalan di jok itu depan itu motor, baru 3 langkah balik udah hilang Pak. Ini Sungai Langke loh, muslim semua, boro-boro dikembalikan. Termasuk mas saya pulang kampung Pak, naik kapal Kelut, mau lebaran dulu. Dia mandi, itu kan kamarnya yang tutup apa pintunya ditutup, disampirin ini celananya. Begitu dia lagi mandi, yang hilang bukan dompetnya, sama celananya diambil. Ini padahal negara muslim Pak. Maka dari itu inilah tugas di Jalul Ansor, membina anak-anak muda agar berakhlakul karimah. Salah satu akhlakul karimah yang berkaitan erat dengan peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan, kita memahami betul orang itu mengapresiasi sesuatu itu sesuai dengan perilakunya. Ada yang ketika dikasih kenikmatan oleh Allah, apapun bentuknya, dia apresiasi dengan jingklak-jingklak karwekean. Ibu-ibu ada juga yang dikasih Allah kemerdekaan, diapresiasikan dengan apresiasi apa? Perlombaan. Betul Bu? Kita tidak bisa melarang. Makanya kemarin sebenarnya yang datang mau banyak, cuman katanya Pak kalau malam 17 banyak jadi panitia makan lomba makan kerupuk sama black-blacknya gitu katanya. Ada juga yang sudah persiapan mau balap karung Pak Kartiko dari Batu Haji sampai Batu Besar kata gitu. Saya yakin pulang-pulang tinggal karungnya aja, entah orangnya pada kemana. Wis macam-macam. Cuman mohon maaf Pak, kita tidak bisa melarang. Silakan, saya pun tidak mempersilahkan lagi. Apakah ada manfaatnya? Ada Pak. Ada juga yang dengan main remi, main gaplek, silakan. Tapi saya tidak mensponsorinya. Tapi jangan semuanya mengapresiasikan dengan yang seperti itu. Justru sebagian di antara mereka harus ada yang takorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai kita lalai atas kenikmatan yang diberikan oleh kita. Betapa banyak orang-orang yang lalai terhadap nikmat Allah, dia tidak mensyukurinya. Ingat, adab Allah sangat pedih. Satu contoh, ada nabi usianya 900 tahun, Pak. Berdakwah 800 tahun. Namanya Nabi Nuh alaihi salam. Mempunyai pengikut 80 orang. Jadi kalau kita matematik mau dihitung, selama 10 tahun Nabi Nuh cuma dapat pengikut 1. Umatnya kufur. Maka Allah turunkan azab banjir bandang yang sangat luar biasa. Yang selamat hanya yang naik ke perahunya Nabi Nuh. Moga-moga yang hadir malam ini beserta keluarga termasuk orang-orang yang naik ke bahteranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Banjir bandangnya Nabi Nuh luar biasa, Pak. Bumi tenggelam selama 40 hari 40 malam. Banjir bandangnya Nabi Nuh surut, air mengering, maka bukti yang otentik bermunculanlah sungai-sungai alam yang kita rasakan. Itu peninggalan Nabi Nuh kata ahli sejarah. Seperti di India ada sungai Gangga, di Amerika ada sungai Amazon, di Kalimantan ada sungai Kapuas, Barito, Palembang ada sungai Musi, Jakarta ada sungai Ciliwung. Itu katanya peninggalan Nabi Nuh alaihi salam, mengecualikan sungai-sungai yang ada di Batam seperti sungai Bedug, sungai Panas, sungai Harapan, sungai Langkai, sungai Binti, sungai Lekop. Itu bukan peninggalan Nabi Nuh, peninggalan otorita Batam. Maka dari itu bagaimana cara mensyukuri Indonesia? Orang akan bersyukur, orang berterima kasih itu syarat utamanya harus sadar. Bu, tengok sini, ngunyah terus. Oh nengok. Sadar itu apa, Bu? Malah nggak pingsan. Sadar itu artinya ingat. Ibu pernah nggak ngasih sesuatu sama orang, orangnya nggak terima kasih? Pernah? Pernah atau sering? Kompak kali di sini, Pak. Ini mohon maaf, belum tentu mereka sengaja. Kadang-kadang lupa dengan pemberiannya. Maka kita akan mensyukuri Indonesia kalau kita ingat Allah telah memberikan Indonesia kepada kita. Negara kita itu bukan Amerika, betul? Bukan Australia, bukan Irak, bukan Iran, bukan apa lagi? Yaman. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Nanti dulu. Biar mereka itu hafal, banyak yang gak hafal masalahnya. Nanti kalau udah selesai dia hafal baru pakai hadro ya. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sekali lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Oh, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Sudah hafal? Coba diiringin dengan pecinta selawat Nabi Rijalul Ansor. Ayo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana
berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Tempat akhir menutup mata. Maka dengerin. Kalian tak sunatin satu-satu. Udah sunatin belum sih? Maka harapan kita mengikuti kegiatan ini ikut menghidupkan Nahdlatul Ulama, mendapatkan barokah doanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, semua yang hadir di sini beserta keluarga kelak wafatnya husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal, tidak cukup amin. Ada resep bagaimana supaya kita wafat husnul khotimah. Ingat apa kata Rasulullah, orang meninggal, orang mati sesuai kebiasaannya. Maka kita doakan moga-moga bapak-bapak yang rajin yasinan tahlilan, moga-moga meninggalnya setelah pulang yasinan tahlilan. Kok kayak nggak semangat kali sih Pak? Jangan-jangan besok nggak tahlilan lagi nih. Ibu-ibu yang rajin muslimatan, moga-moga meninggalnya setelah muslimatan. Cocok. Kalian yang main hadros, Bapak doakan juga nanti meninggalnya setelah main hadros. Enggak ada yang amin, nggak mau Pak, nggak mau Pak, harus mau. Ya udah kalau nggak mau Bapak aja. Bapak ini penceramah, nah insya Allah meninggalnya setelah sekian lama enak aja habis ceramah. Orang belum kawin lagi udah meninggal, dengerin dulu. Ini maka dari itu Bapak Ibu sekalian, inilah bagaimana kita memperoleh husnul khotimah. Nah, Ibu udah ngantuk belum, Bu? Aduh, saya udah capek banget loh, Pak. Untuk itu dalam menjalankan Nahdlatul Ulama, saya cuma pesan, Pak. Makbul dan tidaknya amalan kita, sukses dan tidaknya organisasi kita dapat keberkahan, pahala akan terjaga sampai titik kita menikmatinya. Karena mohon maaf, mencari pahala itu susah, betul. Tapi mempertahankan pahala menikmatinya juga kelak tidak mudah. Betapa banyak orang yang ahli ibadah, dia tidak mendapatkan nilai pahala kecuali hanya kesusahan dan kepayahannya saja. Betapa banyak bapak-bapak yang ahli sholat, ruku dan sujud tiap hari, dia tidak mendapatkan pahala kecuali kecapean dan sakit pinggangnya saja. Tidak sedikit ibu-ibu yang rajin puasa, dia tidak mendapatkan nilai pahala kecuali kehausan, kelaparan dan kempes perutnya saja. Dan sedikit bapak ibu yang sebulan sekali umroh, dia tidak mendapatkan nilai pahala kecuali habis hartanya dan numpuk utangnya. Maka dari itu bagaimana kita menjaga pahala dan keberkahan Nahdlatul Ulama? Ada 4 yang ini saya sampaikan malam ini. Yang pertama biilmihi, dengan ilmunya. Dengan apanya, Bu? Yang kedua biniyatihi, dengan niatnya. Yang kedua dengan apa? Yang ketiga bisobrihi, dengan kesabarannya. Yang ketiga dengan apa? Yang keempat biikhlasihi, dengan keikhlasannya. Ayo berpikir cepat. 1 dengan ilmu, 2 dengan niat, 3 dengan, 4 dengan hafal enggak, Bu? Alhamdulillah. Yang belum hafal, biar ibu cepat hafal, kita nyanyikan pakai lagu saja. Betul, Bu? Lagunya yang lama atau yang baru? Yang baru belum jadi, Pak, mohon maaf. Yang lama atau yang baru? Yang lama belum, udah koyak-koyak dimakan tikus. Ini lagunya Sungai Langkai atau Dapur 12? Dapur 12 saja Mbak Hidayah, jangan Sungai Langkai, bosan banget Sungai Langkai. Syarat amal diilmuin, yang kedua diniatin, yang ketiga disabarin, yang keempat diikhlasin. Coba sama-sama Bapak Ibu. Syarat amal diilmuin, yang kedua diniatin, yang ketiga disabarin, yang keempat ikhlasin. Ayo nang. Sholatullah
Pengen sukses ber-NU, berkah ber-NU, bi ilmihi, harus memahami tentang ke-NU-an. Organisasi akan berjalan dengan baik kalau semua lini dan orang yang ada di organisasi memahami ilmu organisasi tersebut. Izin saya mengkritisi kenapa kadang-kadang organisasi ini bukan hanya tersendat tapi tercelah belah. Karena semua aspek yang ada dalam organisasi tidak memahami sistematik yang ada dalam organisasi. Satu contoh, ini saya mengkritisi Ansor, Banser, Rijalul Ansor. Semua itu ada sistem dan tatanannya. Banser saja tidak langsung susbanpil, tidak langsung susplat. Gini apa mbatan? Diawali dari diklatsar dulu. Ini tolong dengerin baik-baik. Tidak bisa kita melangkah langsung jadi ketua, Pak. Apalagi bertahan jadi ketua sampai ketuaan seperti itu. Enggak mau diganti juga. Semua ada sistemnya, semua bergantian. Kemarin ada yang langsung jadi ketua dikritisin. Ah, itu kan anggap saja satu keistimewaan. Yang istimewa apanya? Kalau dia punya pangkat, jabatan, pengaruh boleh diistimewakan. Nah, ini sama-sama seperti saya kok diistimewakan. Kalau gitu saya juga bisa istimewa. Tapi saya mengikuti dari awal. Rijalul Ansor, kalau Banser punya diklatsar, Rijalul Ansor punya dirosah. Orang yang akan masuk Rijalul Ansor, dengerin kalian. Ikut sistem. Besok Bapak akan mengadakan dirosah ula. Semua yang ada di sini wajib ikut dirosah. Paham? Paham? Diklat, paham? Ini kok enggak tegas sekali ini. Nah gitu, paham? Tuh ketua. Calon-calon ikut diklatsar, ikut dirosah. Tuh. Ini sebenarnya saya mikir biayanya dari mana. Masalahnya bikin kegiatan itu ternyata duitnya gede, Pak. Saya kira bikin kayak gini cukup 500.000, ternyata enggak. Wis enggak apa-apa lah. Kita tanggung bareng-bareng, moga-moga barokah. Amin. Ketika kita berbuat baik, Pak, Allah meridhoi min haitsu la yahtasib. Ini saya sering nongkrong di sini, tanya sama Mas Barok, tanya sama sampai jam 1 sama ketua ranting sampai jam 2. Saya itu sebenarnya ngaji sama Haji Anwar. Kenapa beliau sering bikin kegiatan tapi nggak pernah tekor? Betul, Pak. Hari-hari ada kegiatan dari TKN-nya, dari NU-nya, dari dikir kulhunya, semuanya terfokus di sini. Bukannya terfokus, tergerus saya tengok. Kopi tiap malam, Pak. Paling minim itu dia bikin mie sama telur. Kayak gitu terus. Tapi luar biasa bisa bertahan. Rupanya betul yang dijanjikan Allah, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana ketika saya mau berhaji, Pak, tak punya modal sedikit pun. Begitu saya daftar, Pak, utang dari Mandiri Syariah. Begitu pelunasan porsinya 25 juta, langsung seketika pelunasannya 26 juta. Hari itu Rajab dikasih sampai selesai Ramadan harus lunas. Dari mana uang 76 juta? Min haitsu la yahtasib, dari jalan tidak disangka-sangka. Saya diundang buka bersama di Kapolda, selesai ceramah dikasih 4 juta. Enggak pernah saya tolak, langsung saya ambil seketika. Harus bertanya. Masalahnya di Polda ini banyak oknum masalah. Pokoknya kalau min haitsu la yahtasib 4 hari dapat 7 juta. Ini aja dari sini katanya ketua nanti 750. Katanya. Katanya. Kata siapa ya? Kata saya. Saya belajar dari beliau ini. Makanya Ansor itu tidak boleh mengemis-ngemis lagi. Memang Pak, setiap saya ditanya dari mana sumber dana Rijalul Ansor, saya cuma bilang BUMK. Apa itu Pak Ustadz BUMK? Badan urusan milik ketuanya. Jadi serahkan sama beliau. Beliau punya usaha apa terserah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama tolong Pak, NU itu tanamkan keilmuan minimal tentang organisasi.
Muslimat harus tahu, organisasi muslimat NU harus tahu. Yang kedua, biniyatihi dengan niat yang benar. Masuk ke Nahdlatul Ulama minimal kita hanya niat mencari ridho Allah. Tidak sedikit Pak orang yang berpenampilan ibadah tapi la makbul, tidak diterima ibadahnya karena niatnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Izin Bapak Ibu, ada seminar Pak, isinya para profesor. Kata itu kita lagi duduk di lobi hotel, ada seorang rektor datang pakai mobil yang sudah tua sama istrinya. Mobil Panther tahun 94-an. Catnya ada kelupas-kelupas, knalpotnya udah berasap, tapi kita tengok Pak, begitu mobilnya berhenti di depan lobi hotel, keluarlah rektor itu lari ke pintu sebelah, dibukakanlah pintu, turunlah istrinya. Sampai kita yang muda terheran-heran betapa romantisnya udah sepuh seperti itu. Begitu masuk kita lagi ngopi, saya nanya, Prof, emang setiap ibu keluar dari mobil dibukain pintu? Oh iya Pak Ustadz, bukannya di sini. Bahkan sampai ke pasar pun istri saya turun dari mobil, saya bukain pintunya. Udah lama, baru kemarin-kemarin saja. Kok baru kemarin Pak? Iya, karena pintunya nggak bisa dibuka dari luar, harus ditolak dari dalam. Masya Allah. Itu Pak, jadi sekali lagi masuklah ke NU itu semata-mata mencari ridho Allah. Kalau kita sekali lagi niat yang benar datang ke sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man intaqala yata'alamu ilman gufirallahu qabla ayah tua. Barang siapa yang intakol, berpindah tempat dari rumah ke majelis taklim, dari rumah ke suatu tempat, tujuannya jelas, yata'alamu ilman, untuk belajar ilmu agama, gufirallahu qabla ayah tua, diampuni dosa-dosanya qabla ayah tua, sebelum melangkahkan kakinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka yang tadi niatnya ke sini mau cari ilmu, mempelajari ilmu agama, yakin belum melangkah saja dosanya sudah diampuni. Maka kepada Bapak Ibu, terutama ibu-ibu kalau hadir di muslimatan, ingat Ibu, tujuan kita mencari ridho Allah. Karena kadang-kadang walaupun sama seragamnya hijau Pak, tapi niatnya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam. Ada yang datang ke muslimatan karena di rumah gak ada teman ngobrol Pak, cari curhatan. Makanya saya ceramah di belakang ngobrol terus. Saya lagi nurangin hadis, belakang malah jilbabmu udah lunas belum? Kayak gitu. Gedeg nengoknya. Ada yang datang juga ke muslimatan karena di rumah malas masak, siapa tahu gue digigit kue, segala macam. Maka niatkan yang lurus. Yang ketiga bisa berihi Pak, kita ber-NU harus bersabar. Betul ya Pak Ibu? Apa sabar itu? Mohon maaf, ada orang Jawa nggak di sini? Wonten yang Jawa nggih? Ibu-ibu Jawa saya tanya, Bu, sabar niku nopo? Lah iku lho Pak, sabar yo nrima ngalah. Memang kata-katanya kok kayak orang sabar Pak, tapi kalau terapkan secara hukum akan bertolak belakang. Kalau sabar nerima ngalah, bertolak belakang dengan hukum. Ibu lagi berjalan, tiba-tiba kepalain pukul sama orang, kelepek, ibu diem aja. Kenapa Bu diem aja? Sabar. Itu bukan sabar, bodoh Pak. Ada anak perempuan pakai celana ketat, tiba-tiba lagi jalan dipegang pantatnya sama laki-laki, pek, saking sabarnya, satu lagi dong. Itu bukan sabar, itu goblok namanya. Azmini sok-sok tahu aja. Kalau kalian dipukul, pukul sekeras dia memukul. Cuman yang lebih mulia adalah yang memaafkan. Kata-kata memaafkan harus sabar. Apa? Klarifikasi. Kenapa aku dipukul? Nah ini yang disebut dengan sabar. Artinya apa? Kegigihan seseorang di dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran. Sekali lagi, hati-hati nih kalimat saya. Kegigihan seseorang di dalam memegang prinsip-prinsip, garis bawah, kebenaran. Ada orang prinsip dengan kokoh, tapi bukan kebenaran, ketidakbenaran. Tapi tetap kokoh. Ada anak TPQ itu kalau mempertahankan biasa salah nggak benar tetap bertahan. Ada ustaz ajar anak TPQ kecil-kecil. Anak TPQ kan nggak tahu tajwid, baca itu kata ustazah jangan yang benar soib, berhenti. Ulangi lagi soibi sampai 3 kali soibi.
Akhirnya kata ustaznya, sini kamu maju ke depan. Oh, semuanya ayo bunyi. Bila bikin kita iwas ketak. Tahu benar ya. Nanti paham kata anak-anak. Begitu dilepas dari luar, berarti selama ini dia bertahan itu. Buktinya apa Pak? Para sahabat saking kokohnya memegang kebenaran, hanya jiwa korbankan. Ada seorang memegang akidahnya, berani dia disiksa dengan cara direbus di air yang mendidih menggelegak. Nama Siti. Ya Allah nggak tahu sejarah. Yang direbus meninggalnya Siti Warsito, Warsito pula ini. Siti Masaroh, Siti Masito Pak. Zamannya Fir'aun. Jadi orang itu harus gigih Pak. Tugas Rijalul Ansor, Pak, Bu, ini yang paling penting ini. Menjaga satu, dua ini yang paling penting, memperkuat paham ahlu sunnah wal jam'iyah anahdiyah. Memperkuatnya ini Pak yang paling sulit. Mohon maaf sekali dengan kekanan dan rian, nasionalisme dan religius yang tidak terkendali. Wis ngomong kayak gini ya susah di depan bapak-bapak kayak ginilah. Saya ngomong apa lagi? Wis pokoknya itulah Pak ya. Nah yang terakhir ikhlas. Artinya Pak, masuklah ke Nahdlatul Ulama itu dengan keikhlasan. Orang mabuk Pak kalau masuk ke Nahdlatul Ulama dengan keikhlasan, yakin selagi dia menjadi nahdin wa nadiyat nyaman, tenang, tentram, betul? Betul. Mereka kenapa yang masuk menjadi orang NU bisa hati keikhlasan. Tiap kita ibadah itu kita tiap amali dengan orang NU berdoa dengan ajaran setiap itu niat sholat usoli niatnya wudu nawaitul wudu'a puasa itu sadinya udah oh Allah yang belum ya Allah moga-moga yang hadir keluarga semuanya haji nggak cukup amin daftar apa itu sama bagi kita. Kekuatan kita salah satunya adalah pada niat kita berbakti kepada ulama. Atas nama dan Rijalul mohon doanya kasih Nur al-afiyah bisa lebih baik daripada berlalu bagi kita semua. Saja yang bisa di mana bumi dipijak di situ Tanjung kita tutup dengan pantun dipakai yang pertama pada Jawa mohon perhatikan pantunnya ketiban jendela cakep dari mana ketiban cakep ketika Anda pangap colok ke denewan cuci tangan terima kasih Sungai Langke Lunggut Sungai Beduk Sungai Binti itu sungai yang ada di Pulau Batam. Bimon mohul muafiq komitorik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut nanti Batu Haji ya. Tanggal berapa Mas?
15 16 September di jalur Ansor harus semuanya berangkat. 16 September Ibu tolong sampai di Jalul Ansor ada kegiatan manakib kubro yang insya Allah imamnya masyayikh kita dari Jawa ya. Semuanya di Jalul Ansor harus hadir. Ini kalian udah punya seragam belum? Nanti minta sama ketua PW Ansornya ya, jangan sama saya. Kemarin sudah diukur ya, yang belum diukur siapa saja. Kita tinggal nanti pasrah. Itu saja, dan setelah dari Batu Haji, ini dari Batu Besar ada yang datang nggak? Oh masih di jalan ya? Ya masih di jalan. Mungkin habis dari sini dari Batu Haji ke Sungai Beduk. Itu saja Bapak Ibu, taqabbalallahu minkum. Ini langsung doa ya. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa salim ajmain. Ya Allah, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat